Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamilia dengan stambuk 105821102521. Perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang implementasi Internet of Things untuk sektor kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang akan dibacakan oleh rekan kelompok saya, M. Rahmat Baitullah. Dipersilahkan. Bagian A, Internet of Things. IoT secara umum mengacu pada skenario keterhubungan jaringan dan kemampuan komputing pada suatu objek. Sensor dan setiap barang tidak dianggap sebagai komputer yang memungkinkan perangkat untuk menghasilkan, bertukar informasi dan mengonsumsi data dengan minimal intervensi manusia. Komunikasi antara sensor dan gateway biasanya digunakan radio frequency identification (RFID), Near Field Communication (NFC), Bluetooth, Zigbee, dan lain-lain. Sedangkan untuk komunikasi antara gateway dan platform digunakan teknologi komunikasi yang umum mempunyai jangkauan lebih jauh seperti Ethernet, Wi-Fi, 3G, dan lain-lain. Secara lebih detail, model komunikasi IoT terdiri dari bagian A, definisi communication. Definisi communication merupakan dua atau lebih perangkat yang berhubung secara langsung dan berkomunikasi antara satu dengan yang lain, bukan melalui server aplikasi sementara. Kedua, device to cloud communication. Perangkat IoT terhubung secara langsung ke layanan cloud pada internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol trafik. Bagian ketiga, device to gateway model. Device to gateway model atau biasanya disebut device to application layer gateway menghubungkan perangkat IoT ke layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Bagian keempat, Black and Data Sharing Model. Mode Black and Data Sharing merupakan arsitek komunikasi yang memungkinkan untuk mengirimkan dan menganalisis objek data dari layanan cloud terkombinasi sumber lain. Bagian B, framework IoT kesehatan. IoT untuk sektor kesehatan di Indonesia saat ini sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu telemedikasi. Layanan telemedicine ini merupakan program lama sejak tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat dari rumah sakit rujukan. Adapun manfaat telemedicine adalah sebagai berikut. 1. Mengatasi keterbatasan dokter atau dokter spesialis. Kedua, meningkatkan efisien atau menghindari pasien traveling. Ketiga, mengatasi keterbatasan sarana diagnostik diakses. Keempat, sebagai wahana pendidikan kedokteran. Kelima,
mempermudah monitoring pasien dan home care. Selanjutnya, menurunkan angka khusus rujukan atau memperkuat sistem rujukan. Selanjutnya, dapat mengatasi masalah, waktu, dan keterlambatan diagnostik. Adapun untuk sektor kesehatan atau layar-layar dari IoT di Indonesia dalam kurun 5 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama, application layer. Kementerian Kesehatan telah membuat program telemedicine yang diperuntukkan daerah rural meliputi tele-EKG, tele-radiologi, tele-USG atau simple, dan telekonsultasi. Tele-EKG berfungsi untuk membantu menangani pasien penyakit jantung. Tele-radiologi berfungsi untuk menangani pasien penyakit saluran pernapasan. Tele-USG berfungsi untuk membantu penanganan ibu hamil. Sedangkan telekonsultasi berfungsi memberikan layanan konsultasi antara dokter umum yang ada di rumah sakit akses TK dengan dokter spesialis yang ada di rumah sakit Tanggapu. Adapun tes untuk mengetahui penyakit ginjal meliputi atau tim dokter sehat ND. Pertama, tes tekanan darah. Tes tekanan darah diperlukan untuk mengetahui tinggi rendahnya tekanan darah Anda. Seperti yang diketahui, tekanan darah yang tinggi merupakan penyebab paling umum dari penyakit gagal ginjal. Yang kedua, tes urin. Pemeriksaan sampel urin ini juga bisa menjadi pemeriksaan visual untuk warna. Kita bisa mengetahui kondisi kesehatan ginjal berdasarkan warna urin yang kita keluarkan. Yang ketiga, eGFR atau Estimated Gross Morphic Nation Rate. Diperkirakan dari hasil serum atau darah tes creatinine. eGFR dapat memberitahu seberapa baik ginjal Anda bekerja untuk menghilangkan limbah atau yang kotor dari darah Anda. Baik, saya lanjut materinya. 2. Service Support and Application Support Layer. Layar pendukung layanan dan aplikasi Tawahil meliputi sistem operasi dan aplikasi software yang digunakan. Sistem operasi. Sistem operasi adalah komponen pengolah perantik lunak dasar sistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Aplikasi perangkat lunak. Dalam aplikasi perangkat lunak terdapat dua, yaitu HL7 dan Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM. Nama HL7 berasal dari level ke-7 dari Open System Interconnect atau OSI model layar aplikasi yang menyediakan sebuah framework untuk komunikasi antara sistem komputer yang berbeda. DICOM ini mendefinisikan format untuk gambar medis yang dapat ditukar dengan data dan kualitas yang diperlukan untuk penggunaan klinis. 3. Network layer. Lapisan jaringan terdiri dari jaringan sensing dan konektivitas. Jaringan sensing
Untuk aplikasi M2M di China, sensing untuk aplikasi kesehatan menggunakan ZigBee, di mana ZigBee ini adalah spesifikasi untuk jaringan protokol komunikasi tingkat tinggi menggunakan radio digital berukuran kecil dengan daya rendah dan berbasis pada standar IEEE 802.1542.003 untuk jaringan personal nirkabel tingkat rendah. Jaringan konektivitas, jaringan yang terhubung ke internet, layanan telehealth menggunakan seluler, satelit, maupun kabel. 4. Device layer. Standar device untuk wearable blood pressure monitoring devices berdasarkan pada IEEE 11073 Personal Health Device Standard. Adapun standar device untuk masing-masing spesialisasi dapat kita lihat pada tampilan layar. C. Privasi dan keamanan. Privasi berarti bahwa pasien memiliki hak untuk menangani pengungkapan informasi pribadi mereka. Sementara keamanan data berarti perlindungan informasi pribadi terhadap kehancuran disengaja atau melanggar hukum atau kerugian tidak disengaja, perubahan, pengungkapan yang tidak sah atau akses. 1. Security capabilities. Kemampuan keamanan dalam teknologi IoT, terutama dalam perangkat IoT kesehatan, harus memenuhi persyaratan kebutuhan berikut. Kerahasiaan, integritas, autentikasi, ketersediaan, kebaruan data, penyangkalan, otorisasi, ketahanan, toleransi kesalahan, dan pemulihan diri. 2. Taksonomi serangan. Paradigma IoT terus berkembang dan banyak perangkat dan layanan IoT kesehatan diharapkan. Oleh karena itu, penyerang dapat merancang berbagai jenis ancaman keamanan untuk berkompromi dengan perangkat IoT medis yang ada maupun yang akan datang. Berikut adalah klasifikasi ancaman yang potensial berdasarkan informasi, host, dan jaringan. A. Serangan berdasarkan disrupsi informasi. Dalamnya ada yang pertama yaitu interupsi, di mana bentuk serangan ini akan mengancam ketersediaan layanan atau jaringan, fungsionalitas jaringan, dan peran perangkat kesehatan. 2. Intersepsi. Pihak ilegal mencuri informasi medis yang mengancam privasi data dan kerahasiaan. 3. Modifikasi, di mana pihak ilegal mendapatkan akses tidak sah ke data kesehatan dan menyesatkan entitas yang berhak dalam jaringan kesehatan IoT. 4. Pabrikasi, di mana pihak ilegal menempa pesan dengan menyisipkan informasi palsu untuk mengancam pesan, keaslian, dan membingungkan pihak yang berhak. 5. Reply, di mana suatu reply dari pihak ilegal mengancam kebaharuan pesan. Hal ini dapat menyebabkan kesehatan entitas yang berhak. B. Serangan berdasarkan property host. Yang pertama, kompromi pengguna, di mana pihak ilegal menipu atau mencuri informasi sensitif seperti kata kunci, kunci kriptografi, dan data kesehatan pengguna dari perangkat kesehatan pengguna dan jaringan. 2. Kompromi perangkat keras, di mana pihak ilegal dapat mengekstrak kode program, kunci, dan data pada perangkat. 3. Kompromi perangkat lunak. Penyerang dapat mengambil keuntungan dari kerentanan perangkat lunak, sistem operasi, perangkat lunak sistem, aplikasi, dan menyebabkan kerusakan atau malfungsi perangkat kesehatan IoT. C. Serangan berdasarkan properti jaringan. Yang pertama, kompromi standar protokol, di mana penyerang dapat menyimpang dari protokol standar, aplikasi dan jaringan protokol, serta bertindak ilegal untuk mengancam ketersediaan layanan, privasi, integritas, dan keaslian pesan. Kedua, serangan stack protokol jaringan.